Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ana Naira. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa aja sih kebutuhan yang diperlukan oleh ibu yang akan melahirkan untuk dibawa ke tempat bersalin. Nah, sebelum saya memberitahukannya, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel saya dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya. Good job! Terima kasih ya teman-teman karena sudah subscribe channel saya. Baiklah, saya akan memberitahukan apa saja sih kebutuhan yang diperlukan oleh ibu-ibu yang akan melahirkan untuk dibawa ke tempat bersalin. Nah, saya membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama itu satu tas dan yang kedua itu barang-barang pelengkap. Di dalam tas ini apa aja isi di dalamnya? Yang pertama itu kain panjang. Nah, kain panjang ini sangat berguna loh teman-teman ketika kita habis lahiran. Karena ini berguna banget untuk menjadi daleman kita habis lahiran, terutama buat yang sesar. Karena pas saya lahiran waktu itu, daleman saya habis sesar itu yang digunakan adalah kain panjang. Jadi sementara waktu untuk kita habis lahiran itu daleman yang celana dalam itu belum kepake, tapi yang kepake itu malah kain panjang itu gitu. Nah, selanjutnya kain sarung. Nah, habis kita lahiran yang diperlukan itu kain sarung juga karena kita bakal mengganti celana yang di luaran itu atau rok itu dengan menggunakan kain sarung terlebih dahulu sampai bisa jalan lagi. Nah, selanjutnya itu gurita. Nah, gurita ini penting banget loh teman-teman. Karena dari pengalaman saya, ini sangat berkesan sekali. Di prepare saya sebelum lahiran, gurita yang saya beli itu adalah yang seperti ini. Nah, ternyata ketika saya habis lahiran, perawatnya kan meminta tuh, mana bu guritanya? Saya kasih lah kan yang sudah saya siapkan tadi. Terus perawatnya bilang, bu, kayaknya gurita ibu ini belum bisa dipakai sekarang. Gurita yang bisa dipakai sekarang itu gurita yang pakai tali-tali itu yang seperti ini. Nah, di situ saya kelabakan loh teman-teman. Karena apa? Karena saya belum beli sedikit pun gurita yang tali-tali warna putih itu. Karena menurut pemikiran saya, dengan gurita yang ini sepertinya udah cukup. Jadi saya tidak perlu menyiapkan lagi kan gurita yang putih. Ternyata itu sangat diperlukan sekali gurita putihnya. Kenapa begitu? Bukan berarti gurita yang saya siapkan itu tidak bagus ya, tetapi belum saatnya untuk dipakai yang itu. Karena kalau kita pakai gurita yang saya siapkan itu ketika habis lahiran, perut kita itu tidak tercover semua. Jadi ada bagian yang masih belum tersentuh sama guritanya itu. Oleh karena itu diperlukan gurita yang ada ikatan itu agar tercover semua perutnya kita gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah menyiapkan gurita yang seperti saya siapkan sebelumnya ini, teman-teman juga menyiapkan gurita putih yang seperti saya lihatkan barusan. Biar teman-teman nggak kelabakan seperti apa yang telah saya rasain gitu. Nah, selanjutnya pembalut. Nah, ini pengalaman saya juga ya teman-teman. Pembalut itu ada yang khusus buat ibu-ibu melahirkan dan itu panjang banget. Mungkin kurang lebih panjangnya itu sekitar 40 cm. Karena lahiran saya itu lahiran sesar, darah nifas yang saya keluarkan itu tidak terlalu banyak. Nah, sebaiknya pembalut yang kita pakai itu tidak usahlah pembalut yang untuk ibu bersalin, karena itu membazir banget loh teman-teman. Harganya juga mahal dan kepakainya juga sedikit aja gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu lahirannya normal, sebaiknya teman-teman menggunakan pembalut yang emang disediain untuk ibu-ibu melahirkan, karena emang berguna banget untuk menampung darah nifas. Nah, selanjutnya yang perlu kita siapkan lagi adalah baju ganti. Nah, perlu teman-teman ingat, sebelum kita melahirkan, itu kita belum menyusui. Tetapi setelah kita lahiran, itu kita bakal menyusui anak. Jadi, baju ganti yang perlu kita persiapkan itu adalah baju ganti yang ada kancingnya di sini atau resletingnya yang di sini. Biar teman-teman tidak susah untuk
menyusui anak. Selanjutnya itu daleman. Nah, ini penting juga nih. Nah, daleman ya. Jadi kan setiap ibu-ibu pasti menyiapkan daleman ketika mau lahiran. Ini saran saya, jikalau teman-teman mau membeli daleman, misalnya sekarang beratnya teman-teman ini 72 kilo. Sebelumnya size teman-teman itu mungkin kisaran untuk ukuran badan yang 50 kiloan. Menurut saya belilah di tengah-tengah antara 72 kilo sama 50 kilo itu untuk ukurannya itu ya. Karena apa? Karena takutnya nanti setelah lahiran badan teman-teman akan mengurus dan daleman yang teman-teman persiapkan untuk lahiran itu malah tidak kepake lagi karena udah nggak sesuai lagi sama ukuran badan gitu. Karena pengalaman saya juga, dulu saya berat badan saya 72 kilo pas hamilnya Naira. Nah, pas lahiran Naira, persiapannya itu kami belilah daleman yang kira-kira untuk orang ukuran badannya sekitar 72 kilo itu. Ternyata sekarang daleman itu udah nggak kepake lagi teman-teman, mubazir kan. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen juga beli daleman baru untuk melahirkan, belilah yang tidak terlalu besar tetapi di tengah-tengah antara berat badan teman-teman sebelumnya dengan berat badan teman-teman ketika hamil. Jadi kalau teman-teman mengurus, dalemannya masih bisa kepake juga. Atau teman-teman bisa juga beli dalemannya itu tapi jangan di dalam jumlah yang banyak banget supaya tidak mubazir. Selanjutnya kita masuk ke barang-barang pelengkap. Yang pertama itu bantal menyusui. Bagi saya pribadi bantal menyusui itu sangat penting banget ya teman-teman, karena itu menjadi pembantu banget dalam proses kita untuk menyusui, apalagi kita baru beradaptasi untuk menyusui anak. Jadi penting banget adanya bantal menyusui biar kita juga tidak terlalu capek, pinggang kita juga lurus, nggak terlalu membungkuk ketika menyusui. Nah, selanjutnya yang kedua barang pelengkapnya adalah sandal dan sepatu. Nah, ini juga pengalaman saya loh teman-teman. Jadi ketika saya pergi dari rumah mau ke rumah sakit tempat bersalin itu, saya menggunakan sepatu. Jadi saya lupa bawa sandal. Nah, padahal sandal itu diperlukan banget kan untuk di rumah sakit. Ada rumah sakit yang menyediakan sandal dan ada juga yang enggak. Nah, kebetulan di tempat saya lahiran kemarin tidak menyediakan sandal. Jadi, salah satu hal yang perlu teman-teman bawa juga adalah sandal ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, barang-barang yang perlu teman bawa adalah charger. Nah, ini juga penting kalau bagi saya. Saya rasa bagi ibu-ibu milenial zaman sekarang juga penting ya charger. Karena apa? Karena ketika anaknya lahir, pasti ibunya itu juga bakal ngepost atau memberitahukan saudara-saudaranya, paling tidak ngepost foto anaknya di media sosial, dan itu membutuhkan baterai di HP. Jadi oleh karena itu jangan lupa bawa charger. Nah, itu saja menurut saya perlengkapan yang diperlukan oleh ibu-ibu yang akan dibawa ke tempat bersalin. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan teman-teman komen di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat video saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum, dadah.